Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 95 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man Di sini ada hukum tajwid ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung ab'ad, ikhfa ab'ad. Sebab ada nun sukun yang menghadapi huruf qaf. Cara bacanya adalah bunyi nun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju pangkal lidah. Ya, menuju makhraj huruf qaf disertai dengungan. Nah, untuk qaf dengungannya besar, suara yang masuk hidung banyak ya. Karena qaf makhrajnya jauh dari nun. Wa man dan tetap tebal. Wa man qatalahu. Hukumnya adalah mad silah qasirah. Sebab ada hak dhamir yang diapit dua huruf hidup, huruf setelahnya bukan hamzah, bukan a, bukan i, bukan u. Cara baca hak dhamirnya ini adalah dipanjangkan dua harokat. Qatalahu minkum. Kemudian ada hukum ikhfa ab'ad. Sebab ada nun sukun menghadapi huruf kaf. Cara baca nun sukunnya adalah samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf kaf, pangkal lidah disertai dengung. Dengungnya ini juga besar ya. Karena kaf makhrajnya sama dengan qaf, jauh dari nun. Tapi ini lebih tipis karena kaf huruf tipis. Minkum. Kemudian ada hukum idgham mimi. Sebab ada mim sukun menghadapi mim berharokat. Cara bacanya adalah mim yang sukun dileburkan ke mim kedua disertai dengungan. Jadi bunyi M dan tahan. Minkum muta'am. Selanjutnya ada hukum mim musyaddadah atau gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah. Sebab ada mim bertasydid. Cara bacanya adalah dengung. Bunyi M tahan sampai ada suara masuk hidung kurang lebih 2 harokat. Muta'ammidan. Lalu berikutnya ada hukum ikhfa awsat. Karena ada tanwin fathah yang menghadapi huruf fa. Maka tanwin dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf fa disertai dengungan. Muta'ammidan fajaza. Za hukumnya adalah mad wajib muttasil. Sebab ada mad tabi'i yang ketemu dengan hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya adalah alif didahului harokat fathah, kemudian hamzahnya yang sama-sama dalam kata fajazaun. Maka zai ini kita panjangkan boleh 4, boleh 5 harokat, tapi tidak boleh 2. Fajazaum. Selanjutnya ada hukum idgham bi gunnah. Karena ada tanwin dhammah yang menghadapi huruf mim. Maka bunyi tanwin dileburkan ke mim, bukan lagi tapi disertai bunyi dengungan. Jadi di sini kita tahan. Fajazaum mithlu ma. Ma hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya adalah mim dipanjangkan 2 harokat. Ma qatala minan. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah.
sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu nun, maka alif lam tidak dibaca. Minan, nunnya gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya adalah berdengung. Minan na'am. Fajaza'um mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi. Hi hukumnya adalah mad silah qasirah, sebab ada hak dhamir yang diapit dua huruf hidup, huruf setelahnya bukan hamzah. Cara bacanya hak dhamirnya ini panjang 2 harokat. Yahkumu bihi dhawa. Wa hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya adalah wawunya ini panjang 2 harokat. Dhawa'ad. Huruf dal sukun ini dihukumi dengan qalqalah sughra, sebab huruf qalqalahnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Cara bacanya adalah dipantulkan dalnya dengan pantulan yang kecil. Dhawa'adlim. Selanjutnya ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf mim. Cara baca tanwinnya adalah dileburkan ke mim ya, masuk langsung adlim disertai bunyi dengungan, tahan. Adlim minkum. Ming, ada hukum ikhfa ab'ad sebab ada nun sukun yang menghadapi huruf kaf. Cara bacanya adalah nunnya dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf kaf disertai bunyi dengungan, dan dengungnya besar untuk huruf kaf ini. Minkum. Kum, ada hukum izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu ha, maka cara bacanya mim dibaca jelas. Minkum hada. Dalnya qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya asli dan ada di tengah bacaan. Cara bacanya dipantulkan dalnya dengan pantulan yang kecil. Hadayam. Kemudian ada hukum iqlab karena ada tanwin fathah menghadapi huruf ba, maka tanwinnya yang tadinya bunyi n diganti jadi bunyi m, jadi bunyi mim sukun disertai dengung. Jadi kita tahan di sini. Hadayam ba. Ba hukumnya mad tabi'i muqaddar sebab ba berharokat fathah panjang. Cara bacanya adalah panjang 2 harokat. Balighal. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu kaf. Cara bacanya alif lam tidak dibaca. Al-Ka'bah. Tak marbutah berhenti jadi hak harokatnya apapun, hak gede ya. Bah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am. Fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dhawa 'adlim minkum. Dhawa 'adlim minkum hadayam balighal Ka'bah. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.